secara fisik ya, tapi ada teknologi yang bisa mengatasi jarak di antara kita. Oleh karena itu, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa silaturahmi. Dan yang paling istimewa, kita mungkin dalam satu hari ini akan menghadapi bulan yang sangat mulia untuk kita semua, bulan rahmat, bulan barokah ya. Sehingga tentu saja ini menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk kita semua. Kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Oleh karena itu, kesempatan yang akan datang besok ini marilah kita syukuri sebagai sebuah karunia ya. Untuk kita semua, untuk insan beriman, untuk umat mukmin dan muslim. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada anutan dan panutan kita semua, manusia pilihan Allah yang membawa misi ilahiyah untuk menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kemusyrikan menuju tauhid, yakni beliau adalah Muhammad bin Abdullah, Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tak lupa mudah-mudahan rahmatnya juga melimpah kepada anggota keluarganya yang disucikan, kemudian para sahabat yang lurus dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya, dan tentu saja mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Baik, Ikhwan dan akhwat sekalian, Pak Pam dan juga yang lain, mestinya setiap saat menjelang atau masuki bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, karena memang tadi ya, banyak keistimewaan, banyak kekhususan ya, yang terkait dengan Ramadan, dengan Shaum di dalamnya, sehingga sesuatu yang istimewa, sesuatu yang khusus tidak akan menjadi khusus kalau kita sendiri tidak menyiapkan secara khusus. Sesuatu yang istimewa tidak akan menjadi istimewa kalau kita sendiri tidak mempersiapkan diri atau tidak menempatkan sesuatu itu secara istimewa. Oleh karena itu, barangkali ini kita mungkin punya kesempatan untuk sama-sama mempersiapkan diri ya, atau mengistimewakan bulan Ramadan ya, dengan Shaum di bulan Ramadan, supaya kita terbawa istimewa gitu, artinya mendapatkan tadi banyak manfaat, banyak rahmat, banyak barokah dari kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui bulan Ramadan ini. Baik, Ikhwan dan akhwat, pokok bahasan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah relevansi puasa, khususnya puasa Ramadan bagi manusia. Ini yang menurut saya sangat penting, karena ini menjadi landasan, menjadi justifikasi kenapa sih mukminin, muslimin itu harus berpuasa, atau manusia mestinya itu harus berpuasa. Tapi karena dibatasi oleh keyakinan, sehingga banyak orang juga yang tidak yakin bahwa puasa itu perlu. Oleh karena itu, relevansi puasa ini perlu kita bahas, atau mungkin bahasa gaulnya adalah apa betul sih manusia itu perlu puasa lah, kira-kira gitu. Supaya kita dapat chemistry, ya, mungkin kita perlu mengalih bahasakan supaya kita lebih mudah menangkap pesannya. Ikhwan dan akhwat sekalian, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, relevan nggak puasa itu bagi manusia, atau puasa itu diperlukan oleh manusia atau tidak? Nah, ini perlu jawaban, dan untuk menjawab itu tentu saja kita perlu melihat kembali tentang definisi, tentang pengertian, tentang hakikat sebenarnya manusia itu makhluk seperti apa. Ini yang menjadi sangat penting supaya kita bisa tadi menghubungkan puasa itu relevan tidak, puasa itu dibutuhkan tidak oleh manusia. Sebab sekarang eranya era rasional,
Oleh karena itu banyak hal yang harus kita jelaskan secara akal sehat supaya kita punya pijakan yang kokoh untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah ya yang tertuang dalam Quran maupun yang tertuang dalam hadis atau sunnah, kira-kira begitu. Baik, jadi yang pertama kita perlu menjawab siapa sih, apa hakikatnya sih manusia itu. Nah, saya sangat yakin kita semua sepakat bahwa manusia itu adalah realitas dua dimensi. Ya, manusia itu makhluk dua dimensi. Artinya apa? Manusia itu tercipta dari dua unsur atau dua elemen. Ada elemen jasad dan ada elemen ruh. Dengan bahasa yang lain bisa ada aspek atau dimensi lahir dan dimensi batin. Atau dengan bahasa yang lainnya lagi, ada jasmani, ada rohani, atau ada raga dan jiwa. Jadi dua unsur ini, dua elemen ini menjadi sangat mendasar untuk nanti ke depan melihat sebenarnya hal apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini akan menjadi alasan yang sangat kuat bagi ajaran Islam bahwa ya tadi menerima ajaran Islam dan melaksanakan ajaran Islam itu sesuatu yang sangat bersesuaian dengan fitrah manusia, kira-kira begitu. Jadi saya pikir dengan dua unsur ini, ya, saya pikir tidak ada yang menolak. Sekalipun memang kalau kita lihat seperti Sigmund Freud, seorang psikoanalis ya Yahudi yang dia mencoba mendegradasi atau menyempitkan bahwa manusia itu hakikatnya adalah makhluk yang jasadiah saja, yang material saja, atau jasmania saja. Sampai dia mencoba mendalili atau menjustifikasi fenomena-fenomena mental dan rohaniah sebatas menjadi fenomena-fenomena material. Seperti misalkan kalau orang punya perasaan cinta atau sikap cinta itu hanya reaksi-reaksi hormon tertentu saja. Ini adalah dalam rangka mendefinisikan manusia gitu supaya manusia itu ya setara dengan hewan lah kira-kira gitu, karena memang hanya kumpulan reaksi-reaksi kimia saja, reaksi-reaksi biokimia, tidak ada itu yang namanya ruh, tidak ada itu yang namanya batin, tidak ada yang namanya roh, jiwa dan sebagainya. Saya pikir ini terlalu lemah. Jadi secara umum baik sarjana barat, sarjana timur, sarjana muslim, non muslim itu yakin bahwa manusia itu setidaknya ada dua elemen, dua unsur yang menyusun dirinya. Nah, ini jadi penting, ya, definisi ini jadi sangat penting. Dan yang lain, poin yang penting yang lain adalah bahwa kita yakin bahwa jiwalah yang menggerakkan raga. Jadi bukan raga yang menggerakkan jiwa. Sekalipun nanti ada saling keterkaitan, ada saling pengaruhnya, tetapi yang menghidupkan raga itu adalah jiwa. Atau ruh yang menghidupkan jasad. Batin itu nanti batin manusia yang akan menentukan lahiriahnya, bukan sebaliknya. Jadi ini juga hal yang sangat mendasar yang harus kita yakini dan kita buktikan ya secara rasional, secara ilmiah juga gitu kan, bahwa sebenarnya raga ini hanya outer side lah gitu dari diri manusia. Ada inner side-nya yang memang lebih berpengaruh, yaitu jiwa atau batin atau ruh atau rohani lah. Nah, oleh karena itu kalau kita menilai sebenarnya apa itu manusia atau manusia yang benar, manusia yang baik itu seperti apa, ya tentu saja tadi segala sesuatu tergantung pada yang menggerakkan tadi. Jadi ruh, jiwa, dan batin itu menjadi penentu perilaku manusia. Dan ini nanti yang akan menjadi menentukan klasifikasi atau derajat-derajat dari kehidupan manusia. Sebab tadi ruh, jiwa, batin itu nanti juga akan bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitasnya, sehingga secara utuh ya manusia itu akan ditentukan dari kualitas ruh atau jiwa atau batin manusia itu sendiri. Ini yang sangat mendasar. Dan karena manusia itu punya ruh, punya jiwa, dia hidup, dan tentu dia memiliki dorongan, memiliki kehendak, dan memiliki tujuan. Saya yakin tidak ada manusia yang tidak punya tujuan. Kita semua punya tujuan, sekalipun tujuan kita itu berbeda-beda. Tujuan manusia satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Karena tadi tergantung pada
persepsi tentang kehidupan ini yang masuk di dalam pikirannya, yang masuk di dalam jiwanya. Lalu manusia tadi, karena dia merupakan realitas dua dimensi, ya, jasad dan ruh, jasmani dan rohani, oleh karena itu dia punya watak yang berbeda kecenderungannya, karena dua unsur ini memiliki karakter yang berbeda. Bahkan sering berlawanan, oleh karena itu kita sebut watak manusia itu ganda, gitu. Ada kecenderungan-kecenderungan yang mengajak ke bawah, ada kecenderungan-kecenderungan yang mengajak ke arah yang ke ketinggian. Ini yang disebut dengan berwatak ganda. Karena tadi manusia terdiri dari dua unsur. Nah, ini salah satu karakternya adalah tadi jasmani itu sesuai dengan karakternya cenderung pada materi atau bendawi. Jadi karena jasmani itu tersusun oleh unsur-unsur kimia fisika, gitu kan, dari benda-benda. Oleh karena itu dia sangat tergantung pada hal-hal yang bendawi juga. Nah, oleh karena itu salah satu karakter manusia jadi satu sisi kehidupan manusia itu bersifat atau cenderung kepada hal-hal yang bendawi. Karena tadi secara hukum alam, unsur jasmaniah ini juga bergantung pada hal yang sifatnya bendawi. Nah, ini juga menjadi salah satu kekuatan manusia, kecenderungan-kecenderungan manusia yang memang alamiah muncul dalam diri manusia. Nah, sebaliknya tadi, yang rohani, Ikhwan dan Akhwat sekalian, ini juga sesuai dengan karakter dari ruh, ini punya kecenderungan pada hal yang non-material, yang abstrak, ya, yang non-bendawi. Dan dia sangat mencintai, menyukai hal yang sifatnya sesuatu yang bersifat abstrak, ya. Ini biasanya terkait dengan kepuasan dan juga kesempurnaan. Jadi kalau kita bisa sederhanakan, sebenarnya manusia itu adalah sesuai dengan sifat ruhnya, dia akan mencari kepuasan dan mencari kesempurnaan. Itu dalam aspek-aspek yang bisa difahami oleh ruh atau jiwa seseorang tersebut. Nah, ini adalah dua karakter yang sangat berbeda, yang sering bertolak belakang, dan ini tadi sekali lagi bahkan eksistensinya di dalam dalam diri manusia itu saling berebutan untuk memberikan pengaruh dan nanti akan menentukan kualitas hidup seorang manusia, kualitas jiwa seorang manusia. Apalagi kalau kita kaitkan dengan misi penciptaan manusia, oleh karena itu memperhatikan kualitas manusia itu sendiri menjadi sangat penting. Nah, ini kualitas dorongan, kehendak, dan tujuan manusia itu tadi ditentukan oleh tadi antara jasad dan ruh. Jadi mana yang mendominasi nanti yang akan menjadikan yang menentukan kualitas tujuan manusia itu, kualitas kehendak dan dorongannya. Dan secara umum kualitas atau derajat dari manusia itu sendiri. Jadi kita paham. Jadi sebenarnya perhatian kita harus fokus pada jiwa manusia, karena jiwa itu yang menentukan aspek lahiriah perilaku manusia. Oleh karena itu memberi perhatian pada jiwa itu menjadi suatu hal yang sangat tepat dan memang harus direalisasikan justru, jangan sampai diabaikan. Karena tadi dia akan menjadi penentu dari kualitas manusia itu sendiri. Oleh karena itu di dalam Islam jiwa itu mendapatkan perhatian yang sangat khusus, mendapatkan perhatian yang sangat istimewa, karena di tengah-tengah masyarakat tentu tidak mungkin manusia itu membawa atau mengemban amanatnya, mengemban misinya, kalau jiwa itu memiliki derajat yang rendah, apalagi selevel dengan tumbuhan dan hewan. Ini yang tidak bisa diterima di dalam konsepsi Islam. Nah, oleh karena itu, banyak ayat, banyak hadis yang menempatkan jiwa manusia itu menjadi prioritas, ya, pekerjaan utama bagi manusia, karena dia yang nanti akan mampu menopang fungsinya. Kita bisa membayangkan kalau manusia itu memiliki kualitas jiwa yang rendah, sungguh dia tidak akan bisa menjalankan fungsinya, bahkan dia akan menciptakan kerusakan dan chaos pada kehidupan ini. Dia akan merusak pada masyarakatnya dan dia juga merusak terhadap alam.
Nah, dengan kata lain, kita juga bisa menyimpulkan bahwa identitas utama manusia adalah pada jiwanya, bukan raganya. Gitu. Barangkali sering mendengar ayat ini surat Asy-Syams ya, ayat surat 91, yang Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawaha, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha." Ini ya, nanti dibuka sendiri ayatnya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan atau menanamkan atau menginspirasikan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat-ayat yang senada ini di dalam Quran banyak, yang ini menunjukkan bahwa jiwa itu mendapatkan perhatian yang utama di dalam Al-Quran. Mendapatkan perhatian utama di mata Allah. Karena tadi, kualitas jiwa ini menentukan segala-galanya. Mungkin kalau kita dramatisir, mungkin kiamat juga bisa saja terkait dengan perilaku merusak dari manusia pada saat jiwanya itu betul-betul pada derajat yang rendah, ya, bahkan lebih rendah dari binatang sekalipun. Baik, Ikhwan dan akhwat sekalian, secara fungsional sebenarnya ya jiwa manusia itu yang bekerja adalah akal dan hati, atau dengan kata yang lain, manusia adalah makhluk yang dikaruniai dengan akal dan hati, ya, untuk menopang misi penciptaannya. Akal dan hati ini, ya, sama sekali tidak diberikan kepada hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, inilah sebenarnya yang menjadikan manusia itu istimewa, ya, dan layak diberi tugas dan tanggung jawab. Tidak mungkin orang diberi kekuatan yang luar biasa, lalu dia tidak diberi tanggung jawab. Wah, ini akan sangat merusak. Jadi, manusia punya tugas dan fungsi khusus, punya misi khusus. Oleh karena itu, Allah tadi memberikan bekal akal dan hati nurani. Jiwa manusia hidup itu tadi secara operasional sebenarnya yang bekerja adalah akal dan hati, dan ini penting sekali untuk membantu manusia memutuskan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang rendah dan mana yang tinggi dan mulia. Dan karena keunggulannya atau superioritasnya ini, dan juga karena misi penciptaannya, maka manusia tidak boleh memiliki kualitas jiwa yang rendah, ya, serendah hewan maupun tumbuhan. Karena nanti tadi saya seringkali sudah saya sebutkan, ini akan menjadi kekuatan yang sangat merusak begitu. Kalau dia tidak memperbaiki, tidak meninggikan kualitas jiwanya. Dan tentu saja di dalam pergaulan, dalam menjalankan tugasnya, menjalankan amanatnya, dalam kenyataannya manusia harus memiliki kepribadian yang tinggi dan mulia, dan tentu saja dilengkapi dengan mentalitas yang positif tadi untuk memenuhi misinya. Jika tidak, sekali lagi manusia akan menjadi makhluk yang merusak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, karena kecerdasan manusia itu nggak terbatas, gitu. Bisa dikembangkan ke mana saja, sehingga kalau punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia tidak punya tujuan dan arahan, tentu saja dia akan menjadi kekuatan yang merusak yang luar biasa. Ini menjadi sangat penting. Poinnya adalah ini menjadi sangat penting bahwa jiwa manusia harus dibina, harus dibentuk, diantarkan kepada ketinggian, pada kemuliaan, supaya dia bisa menjadi wakil Allah di muka bumi lah, kalau dari bahasa yang lain, dari jadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, mengingat pentingnya kualitas jiwa, oleh karena itu mau tidak mau manusia itu membutuhkan pendidikan bagi jiwanya, gitu. Kita sudah sebutkan berkali-kali apa implikasinya jiwa yang tidak terdidik, jiwa yang tidak punya persepsi yang positif, jiwa yang tidak punya orientasi yang tinggi, ini sangat berbahaya dan merusak, gitu ya. Oleh karena itu manusia membutuhkan pendidikan, ya, bagi jiwanya. Bahkan kalau kita bisa beri tekanan, pekerjaan paling utama manusia adalah pendidikan, gitu. Kalau setuju ya. Ya, maksudnya pendidikan itu mendidik jiwanya, mendidik dirinya sendiri supaya dia berfungsi dengan baik
di dalam sistem sosial. Karena dalam sistem sosial itu, ya, atau sistem sosial yang baik tidak mungkin ditopang oleh jiwa-jiwa, oleh individu, oleh person-person yang merusak. Oleh karena itu, pendidikan bagi jiwa adalah sesuatu yang sangat mutlak, tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggalkan. Dan dari mana manusia bisa mendapatkan inspirasi atau sumber-sumber pendidikan yang baik? Ya, kalau kita mengandalkan filsafat, barangkali mungkin kita bisa menemukan banyak hal yang positif gitu. Tapi namanya filsafat, setiap orang, apalagi dengan latar belakang yang berbeda, itu akan menghasilkan konsep-konsep yang berbeda-beda, bahkan saling bertabrakan. Oleh karena itu, sumber yang paling baik untuk mendidik jiwa manusia adalah sumber-sumber yang sifatnya ilahiyah. Sumbernya dari wahyu, dan juga dari tauladan para utusan Allah yang mulia, dari para nabi dan rasul, sehingga kita bisa mendapatkan metode, bisa mendapatkan idealisme yang tepat ya dari Quran, dari sunnah, yang hakikatnya dari wahyu Allah, petunjuk Allah, dan juga dari tauladan-tauladan para rasul dan nabiullah. Ini saya ingin mengajukan tadi tekanan bahwa tadi manusia pertama perlu pendidikan bagi jiwanya, bahkan itu tugas utama, dan juga harus mencari sumber yang tepat, mencari inspirasi yang benar, yang itu sumbernya dari sumber-sumber ilahiyah, yakni dalam hal ini yang terakhir adalah Al-Quran dan Sunnah, dan tentu saja didikan dari para orang-orang yang soleh tentu saja. Poin yang paling akhir yang bisa menjawab tadi kebutuhan manusia, ya, yang terkait dengan pendidikan manusia, Allah secara jelas dan secara kuat, karena Allah mewajibkan ya tugas ini untuk mendidik jiwa, yakni dengan kewajiban berpuasa bagi kita semua. Saya bacakan saja supaya lebih hikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, target dari puasa adalah takwa. Jadi kalau puasa Ramadan, saum Ramadan dianggap didikan, maka hasil yang diinginkan adalah karakter takwa. Nah, sebenarnya takwa itu adalah kualitas jiwa sebenarnya. Karena tadi, saum itu mengantarkan insan beriman kepada ketakwaan, dan ketakwaan adalah sebuah ketaatan pada seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketaatan pada seluruh perintah dan juga terhadap larangan-larangan, ini adalah sebenarnya sebuah komitmen jiwa. Tidak mungkin orang ingin bertakwa, ingin menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya tanpa sebuah komitmen jiwa. Jadi takwa itu adalah kualitas jiwa. Komitmen terhadap kebenaran-kebenaran dan komitmen terhadap kebatilan-kebatilan yang tentu saja kebatilan ini untuk dijauhi dan dihindari. Inilah sebenarnya kalau kita ingin melihat relevansi dari saum di bulan Ramadan khususnya bagi jiwa, kita sudah bisa melihat gitu dari karakteristik atau fitrah manusia, dari unsur-unsur penciptaannya, dari kecenderungannya, kita bisa melihat dengan jelas bahwa saum di bulan Ramadan itu adalah sebuah pendidikan yang memang sangat relevan bagi jiwa. Kalau kita detailkan lagi, amalan-amalan ibadah saum itu sebenarnya lebih banyak pada berkomitmen untuk menghindari banyak perbuatan yang buruk, perbuatan yang rendah, dan itu adalah latihan bagi jiwa atau pendidikan atau training bagi jiwa. Nah, wajar kalau para ulama, para mubalik sering mengatakan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan atau bulan pelatihan. Karena yang dipaksa adalah jiwa manusia supaya berkomitmen pada banyak hal. Kalau pada hal yang buruk dia berkomitmen untuk menghindari, untuk meninggalkan. Kalau pada hal yang bagus dan tinggi dia berkomitmen untuk menjalankan. Dan ini seluruh amal perbuatan seperti ini didorong di bulan Ramadan supaya manusia
mencapai ketinggian jiwa yang setinggi-tingginya. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang benar, tentu saja kita harus sungguh-sungguh, tentu saja kita harus bersemangat menjalankan Shaum di bulan Ramadan, karena itu fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mencapai ketinggian, sebuah metode yang diberikan oleh Allah untuk mencapai kesempurnaan, dan ini sudah diberlakukan oleh Allah kepada semua umat sebelum Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, dan ini menjadi bukti kepada kita semua bahwa Shaum itu adalah metode ilahiyah, metode juga yang alamiah, yang sesuai dengan karakteristik manusia, fitrah manusia, dengan kecenderungan manusia. Nah, itu saja barangkali yang pokok penting yang ini saya sampaikan, tetapi juga mungkin perlu kita refleksi juga pada situasi dan kondisi hari ini. Rasanya sangat sedikit konsepsi yang ada di dunia ini yang mengutamakan jiwa manusia. Bahkan kalau kita hidup di bangsa kita seperti ini, sejak kecil kita itu diperkenalkan segala sesuatunya pada materi, segala sesuatunya pada benda. Kalau saya sangat ingat betul, sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, itu yang ditanamkan dalam pikiran saya adalah semata-mata materi. Dan dalam ruang lingkup yang besar, sebutlah negeri begitu, yang diperkenalkan kepada kita juga semuanya adalah materi, semuanya adalah benda. Jarang sekali kita diarahkan, kita ditunjukkan bahwa jiwa itu menjadi penting, dan jiwa itu nanti adalah sumber dari berkah untuk kehidupan berbangsa juga, tapi sayangnya tidak. Kita dicontohkan selalu dengan materi, selalu ekonomi, pertumbuhan ekonomi, sama sekali jarang terdengar dalam telinga kita suara-suara yang mendorong kita untuk memperhatikan jiwa. Jadi seringkali kita ini, bahkan mungkin hari ini kita terjebak menjadi makhluk yang materialistis, karena yang kita ingin capai selalu materi, kita ingin bekerja di tempat-tempat yang baik, karena dalam pikiran kita, capaian materinya juga baik, capaian duniawinya juga baik, sementara kita melupakan jiwa. Kita jauh digiring menjauhi karakteristik yang tinggi yang ada dalam diri kita sendiri, dan ini menjadi asing kalau kita bicara tentang jiwa ini. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini, marilah kita sama-sama banyak refleksi. Allah tiap tahun mengingatkan sekali dalam sebulan, ya, supaya kita kembali kepada karakteristik yang asli dari kita, karakteristik yang tinggi pada diri kita, yaitu penyempurnaan jiwa. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersemangat dan membuka diri, membersihkan diri, supaya kita bisa menyerap segala pesan, ya, yang nanti itu menjadi sebuah pendidikan yang terinternalisasi dalam jiwa kita, sehingga nanti menjadi sebuah perilaku yang baik, dan kita menjadi manusia yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sistem sosial, di tengah-tengah sistem alam ini.